Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kalkulus predikat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Messi Laisa Usni Daswan, dengan NIM 4233260009, dengan teman Saya Sin Setiawati Panjaitan dengan NIM 4232260024. Saya Amos Lang dengan NIM 4233260030. Saya Syahira Nazwa dengan NIM 4233260033. Saya Khairuddin Siregar dengan NIM 4233560012. Selamat menyaksikan. Baiklah, adapun materi yang kami gunakan yaitu kalkulus predikat. Dan di sini ada dua jurnal yang kami gunakan. Yang pertama jurnal 1 yaitu identitasnya peranan domain penafsiran dalam menentukan jenis kuantor. Yang pengarangnya yaitu Septialia Arpida pada tahun Juni 2011 tentang jurnal informatika volume 11 nomor 1. Jurnal 2 yang identitasnya yaitu analisis kalkulus predikat pada terjemahan surah Al-Saffah. Pengarangnya itu Siti Ainim Luisti pada tahun Juni 2013 tentang jurnal bahasa dan sastra nomor volume 12 nomor 1. Ringkasan jurnal 1 yaitu yang pertama tujuan penelitian, di mana membedakan antara argumen yang kuat secara logis dengan yang tidak logis, sekaligus menghindari terjadinya ambiguitas atau salah penafsiran menggunakan penafsiran kuantor. Yang kedua, metodologi penelitian, di mana studi literatur atau definisi dan contoh. Yang ketiga, tinjauan pustaka, yaitu ada logika adalah ilmu tentang penalaran. Yang kedua, logika klasik atau logika tradisional, di mana penalaran silogistik yang benar. Contoh, 1. Semua A adalah B. 2. Tidak A adalah B. 3. Beberapa A adalah B. 4. Beberapa A adalah tidak B. Yang kedua, logika modern atau logika simbolik, yang mengenal simbol-simbol untuk kalimat yang tidak lengkap dan perangkai-perangkai yang akan merangkainya, misalnya and or if, the, dan sebagainya. Logika predikat merupakan pengembangan logika proporsional dengan masalah pengkuatoran dan menambah istilah-istilah baru. Misalnya universe of discord, trend kuantor, dan sebagainya. Kuantor adalah kalimat ekspresi yang memuat kuantitas objek yang terlibat, misalnya ada, semua, beberapa, tidak semua, dan lain-lain. Yang keempat, hasil dan pembahasan, di mana kuantor yang menggunakan semua setiap disimbolkan untuk setiap, di mana kuantor universal menunjukkan sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya. Contoh, semua gajah memiliki gading. Notasinya dapat ditulis GX implikasi DX. Tahapan pengkuantoran universal. Contoh kalimat semua mahasiswa baru
semua mahasiswa harus rajin belajar. Langkah pertama mencari lingkup dari kuantor universal, yaitu jika X adalah mahasiswa, maka harus rajin belajar. Akan ditulis mahasiswa X, implikasi harus rajin belajar X. Langkah kedua adalah memberi kuantor universal di depan untuk setiap X mahasiswa X, implikasi harus rajin belajar X. Langkah ketiga, merubah menjadi suatu fungsi untuk setiap X, MX, implikasi BX. Selanjutnya kuantor yang menggunakan ada beberapa, tidak semua, menggunakan simbol eksperimentasi, di manakah kuantor eksistensial yang menunjukkan ada beberapa bernilai benar untuk individunya. Contoh, eksperimentasi X, PX, konjungsi EX. Tahap pengkontoran eksistensial dengan contoh kalimat ada pelajar memperoleh beasiswa. Langkah pertama mencari lingkup dari kuantor eksistensial, yaitu ada X yang X adalah belajar dan X memperoleh beasiswa. Selanjutnya akan ditulis pelajar X konjungsi memperoleh beasiswa X. Angka kedua adalah memberi kuantor eksistensial di depannya. Terdapat X pelajar X konjungsi memperoleh beasiswa X. Angka ketiga, merubah menjadi suatu fungsi, terdapat X, PX, konjungsi BX. Selanjutnya, situasi-situasi yang melibatkan penggunaan kuantor, yaitu jika pertanyaan memakai kuantor universal untuk setiap, maka digunakan perangkai implikasi, yaitu jika semua, maka. Terus, jika pertanyaan memakai kuantor eksistensial, maka digunakan perangkat konjungsi, yaitu ada, yang, dan. Dan kesimpulan dari jurnal 1, kuantor merupakan kalimat ekspresi yang memuat kuantitas objek, ada, semua, beberapa, tidak semua, dan lain-lain. Kuantor terdiri dari dua bentuk, yaitu kuantor universal yang mengandung makna umum dan menyeluruh, sedangkan kuantor eksistensial mengandung makna khusus sebagian. Domain penafsiran kuantor sangat penting untuk menentukan jenis kuantor yang akan mempengaruhi simbolnya. Kuantor universal menunjukkan semua bernilai benar. Kuantor eksistensial menunjukkan sekurang-kurangnya satu nilai benar. Variabel atau objek dapat terdiri dari satu atau lebih. Kuantor universal biasanya berhubungan dengan perangkai implikasi, sedangkan kuantor eksistensial berhubungan dengan perangkai konjungsi, dan keduanya dapat saling menggantikan. Baik, selanjutnya ringkasan jurnal 2. 1. Tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian, merumuskan jenis-jenis verba dalam bahasa Indonesia dan mendeskripsikan kalimat berdasarkan analisis predikat kalkulus. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menekankan pentingnya logika dalam analisis bahasa. 2. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui
studi kepustakaan dan dianalisis berdasarkan konten analisis. Langkah operasionalnya meliputi tahap inventarisasi, identifikasi kalimat berdasarkan jenis verba, dan analisis kalkulus predikat. Penelitian ini juga mengacu pada konsep yang diajukan oleh Batch tahun 1974 mengenai jenis-jenis verba berdasarkan argumen yang mengikuti verba tersebut. 3. Tinjauan pustaka. 1. Kalkulus predikat merupakan perluasan dari logika proposisi yang membolehkan penggunaan simbol untuk mewakili fungsi. 2. Kristal tahun 1981 mengatakan kalkulus predikat merupakan suatu istilah linguistik yang melibatkan analisis gramatikal dan semantik. 3. Aminuddin tahun 1988 menjelaskan bahwa kalkulus predikat disebut juga dengan logika predikatif yang lebih banyak berhubungan dengan kalimat. 4. Prasetya dan kawan-kawan tahun 2002 menyatakan bahwa dua operasi dasar yang dilakukan pada kalimat adalah evaluasi dan transformasi. 4. Hasil dan pembahasan. Frase struktur grammar atau disebut juga dengan frase struktur rules dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan kaidah struktur frase. Merupakan input gambar dari struktur dalam. Umumnya struktur kalimat pada struktur dalam tidak selalu serupa dengan struktur permukaan. Dapat saja ditemukan penghilangan penambahan unsur kata yang ada pada suatu kalimat. Jadi, struktur dalam adalah input dari struktur permukaan. Penelitian ini menerapkan kaidah transformasi pada suatu kalimat dengan melibatkan dua tahap analisis, sebagaimana yang diajukan Akmajian dan Heni tahun 1976. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Ditinjau dari tataran semantik, Bierwis mengusulkan kaidah proyeksi untuk makna kalimat. Tujuan kaidah proyeksi adalah memberi gambaran secara sistematik antara makna leksikal dan makna kalimat. Kempson tahun 1995. Cara yang diusulkan Bierwis atas kaidah proyeksi yaitu 1. Mendeskripsikan hubungan antara makna leksikal dan makna kalimat dengan cara pembatasan variabel butir leksikal. 2. Selanjutnya butir-butir leksikal tersebut diindeks sesuai dengan fungsi sintaksis yang diperlukan. Kempson tahun 1995. Berikut adalah gambar analisis kalimat dengan tipe verba 1, analisis kalimat tipe verba 2, analisis kalimat dengan tipe verba 3, dan analisis kalimat tipe verba 4. Selanjutnya, simpulan dari ringkasan jurnal 2. 1. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 4 jenis verba dalam bahasa Indonesia dan variasi PP yang digunakan dalam terjemahan tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya persamaan struktur kalimat dalam tataran deep struktur dan surface struktur serta adanya kalimat tanpa verba. 2. Penelitian ini juga menekankan pentingnya logika dalam analisis bahasa serta menerapkan metode deskriptif kualitatif dan analisis konten dalam menganalisis. 3. Saran untuk penelitian lanjutan adalah menggunakan sumber data yang berbeda dan mengungkap argumen yang hadir dalam suatu kalimat bahasa Indonesia. Dalam aspek fungsi di bidang sintaksis, dengan demikian penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang struktur kalimat dengan terjemahan Surah Al-Saffat dan menunjukkan relevansi antara analisis kalkulus predikat dengan linguistik serta pentingnya logika dalam analisis bahasa. Baiklah, dari jurnal yang telah kami dapatkan, maka kami akan membahas secara mendalam apa itu kalkulus predikat. Pada suatu kalimat,
pernyataan bisa terdapat kalkulus predikat dan kalkulus proporsional. Kalkulus proporsional tidak dapat menjelaskan konsep objek dan relasi antar objek dalam suatu pernyataan. Atau dengan kata lain, kalkulus proporsi tidak dapat menangani pernyataan yang mengandung kuantifikasi dari objek. Sedangkan kalkulus predikat menangani kelemahan dari kalkulus proposisi tersebut dengan menambahkan representasi objek yang memiliki sifat tertentu dan relasi antar objek. Kalkulus predikat disebut juga logika predikat. Logika predikat digunakan untuk mempresentasikan hal-hal yang tidak direpresentasikan logika proposisi dengan ditambah persoalan kuantifikasi yang mempersalahkan jumlah yang ditunjukkan dengan suatu kata pada pernyataan. Misalnya, kata semua, beberapa, ada, dan lainnya. Logika predikat berperan penting dengan beberapa alasan, yakni 1. Logika predikat memberi alasan logis yang mendasari bahasa pemrograman logika, misalnya prolog dan list. Kedua, logika predikat mampu mendorong pengembangan kebutuhan aplikasi dalam komputer. Ketiga, logika predikat mampu berperan di bagian pembuktian tentang masalah correct set, sehingga dapat secara tepat mengetahui kondisi pemrograman yang menghasilkan keluaran yang benar. Sebenarnya, logika predikat ini adalah logika proporsional, tetapi ditambah dengan hal-hal baru, yakni tentang pengkuatoran, kemudian ditambah dengan istilah baru seperti kuantor, universe of dissolved term, predikat fungsi, dan lainnya. Sehingga apa saja yang ada pada logika proporsional juga digunakan oleh predikat dengan penyesuaian tambahan pengertian tersebut. Oleh karena itu, ada yang menyebutkan logika predikat dengan teori kuantifikasi atau quantification theory, karena masalah utamanya adalah pada kuantifikasi tersebut. Sehingga logika predikat ini bersifat universal atau umum. Logika predikat adalah perluasan dari logika proposisi di mana objek yang dibicarakan dapat berupa anggota kelompok. Logika proposisi menganggap proposisi sederhana sebagai entitas tunggal, yang sebaliknya logika predikat membedakan subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Suatu proposisi atau premis memiliki dua bagian, yaitu argumen atau claim atau dikenal objek, dan predikat atau keterangan, di mana argumen adalah individu atau objek yang memuat keterangan. Predikat adalah frase kata kerja yang menjelaskan properti objek atau hubungan antara beberapa objek. Dalam suatu proposisi, predikat bisa berupa kata kerja atau bagian dari kata kerja. Bentuk umumnya yaitu predikat, lalu objek, dan objek. Misal, mobil berada dalam garasi. Kalkulus predikatnya yaitu di dalam. Mobil dan garasi sebagai argumen atau objek. Kalkulus predikat menggunakan simbol untuk mewakili fungsi. Simbol ini dapat berupa A, B, C, D, X, Y, dan sebagainya dalam bentuk huruf kecil. Contoh kalimat. Perhatikan contoh kalimat yang ada di PPT. Batuan di Mars berwarna putih atau batuan di Mars tidak berwarna putih. Dengan aturan proposisi, pernyataan tersebut dapat dibuat menjadi kalimat P or not P, dengan P adalah batuan di Mars berwarna putih. Sedangkan dengan suatu pernyataan ada batuan di Mars berwarna putih atau semua batuan di Mars berwarna putih, ini tidak dapat dibentuk menjadi skema kalimat proposisi. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan suatu bahasa baku untuk mewakili kalimat yang tidak dapat diwakili
kalkulus proposisi. Terbitlah kalkulus predikat, sehingga maka pernyataan di atas dapat diubah menjadi for some x, px and qx, or for all x if px then qx, di mana px x-nya adalah batuan di Mars, qx x-nya adalah berwarna putih. For some x ini adalah extensional quantifier atau dikenal kuantor ekstensional dengan lambang E terbalik sesuai dengan PPT. For all x disebut universal quantifier atau dikenal kuantor universal dengan simbol seperti yang di PPT. Kuantor. Kuantor ada dua jenis, yang pertama kuantor universal dan kuantor ekstensial. Kuantor universal menyatakan suatu pernyataan yang berlaku untuk semua objek atau nilai dalam suatu himpunan. Kuantor universal biasanya ditulis dengan simbol A terbalik atau untuk semua. Contoh pernyataan berkuantor universal. Pertama, semua siswa memakai seragam dengan rapi. Kedua, setiap benda langit yang bercahaya disebut bintang. Ketiga, tiap-tiap anak memiliki seorang ibu kandung. Maka ciri-ciri kuantor universal yaitu memiliki kata semua dan setiap. Kuantor universal menjadi negasi atau ingkaran untuk kuantor ekstensial. Begitu juga dengan kondisi sebaliknya. Kedua, kuantor ekstensial menyatakan suatu pernyataan yang berlaku untuk setidaknya satu objek atau nilai dalam suatu himpunan. Kuantor ekstensial ditulis dengan simbol E terbalik atau ada. Contoh pernyataan berkuantor ekstensial. Pertama, ada seorang siswa yang tidak memakai seragam dengan rapi. Kedua, terdapat sebuah benda langit yang tidak bercahaya. Ketiga, ada seorang anak yang tidak memiliki seseorang ibu kandung. Maka ciri-ciri kuantor ekstensial memiliki kata ada dan terdapat. Kuantor ekstensial menjadi negasi atau ingkaran untuk kuantor universal. Begitu juga dengan kondisi sebaliknya. Negasi kalimat berkuantor. Contoh kalimat, semua penumpang dalam bis yang bertabrakan selamat. Kalimat di atas bernilai salah jika ada penumpang yang meninggal. Sebaliknya, kalimat ada penumpang yang selamat dalam kecelakaan bis dikatakan salah jika semua penumpang meninggal dalam kecelakaan bis itu. Ingkaran kalimat secara umum, ingkaran kalimat semua X bersifat PX adalah ada X yang tidak bersifat PX, dan ingkaran kalimat ada X yang bersifat QX adalah semua X tidak bersifat QX. Jadi, bentuk negasi dari kalimat berkuantor ekstensial yaitu negasi untuk setiap X, PX ekuivalen dengan terdapat X negasi PX. Kedua, negasi terdapat X, QX ekuivalen untuk setiap X negasi QX. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal pertama, misalkan PX menyatakan kalimat X bisa berbahasa Indonesia dan QX menyatakan kalimat X bisa berbahasa Inggris. Nyatakan kalimat berikut dalam PX, QX, kuantor, dan perangkai logika. Domain dari X adalah semua siswa di sekolah Anda. Pernyataan A atau kalimat A. Ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Indonesia dan Inggris. Ini bisa kita lihat dalam PPT. Untuk kata ada siswa di sekolah Anda merupakan sebagian dari domain yang bisa kita simbolkan menggunakan kuantor sebagian. Bisa berbahasa Indonesia merupakan PX dan bisa kita simbolkan sebagai konjungsi. Inggris merupakan QX. Untuk pernyataan B, ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Indonesia, tetapi tidak untuk bahasa Inggris. Untuk pernyataan B, ada siswa di sekolah Anda. Ini merupakan sebagian dari domainnya, domain dari X-nya itu. Maka kita bisa simbolkan menggunakan kuantor sebagian. Yang bisa berbahasa Indonesia merupakan PX, tetapi tidak untuk bahasa Inggris. Ini merupakan negasi dari QX, tetapi bisa kita simbolkan sebagai konjungsi. Tidak untuk bahasa Inggris merupakan negasi dari QX.
Untuk pernyataan C, semua siswa di sekolah Anda bisa berbahasa Indonesia atau Inggris. Untuk pernyataan C, semua siswa di sekolah Anda merupakan domain dari X, maka bisa kita simbolkan menggunakan kuantor universal. Bisa berbahasa Indonesia merupakan PX, atau bisa kita simbolkan sebagai disjungsi, Inggris merupakan QX. Dan untuk pernyataan D, tidak ada satupun siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris. Tidak ada satupun siswa di sekolah Anda merupakan negasi dari sebagian domain dari X-nya. Maka bisa kita simbolkan sebagai negasi kuantor sebagian. Yang bisa berbahasa Indonesia merupakan PX. Maupun bisa kita simbolkan menggunakan disjungsi. Inggris merupakan QX. Contoh soal kedua, misalkan NX menyatakan kalimat X pernah mengunjungi kota Pontianak dengan domain dari X adalah semua siswa yang ada di sekolah Anda. Nyatakan kuantifikasi berikut dalam bahasa Indonesia. Kuantifikasi A. Terdapat X, NX. Maka kuantifikasi A bisa kita nyatakan dalam bahasa Indonesia, ada siswa di sekolah saya yang pernah mengunjungi kota Pontianak. Untuk kuantifikasi B, untuk setiap X, NX, maka kuantifikasi B bisa kita nyatakan dalam bahasa Indonesia, semua siswa di sekolah saya pernah mengunjungi kota Pontianak. Untuk kuantifikasi C, negasi terdapat X, NX, maka kuantifikasi C bisa kita nyatakan dalam bahasa Indonesia, tidak benar bahwa ada siswa di sekolah saya yang pernah mengunjungi kota Pontianak. Untuk kuantifikasi D, terdapat X negasi NX. Maka kuantifikasi D bisa kita nyatakan dalam bahasa Indonesia, ada siswa di sekolah saya yang tidak pernah mengunjungi kota Pontianak. Untuk kuantifikasi E, negasi untuk setiap X, NX. Maka ini bisa kita nyatakan dalam bahasa Indonesia, tidak benar bahwa semua siswa di sekolah saya pernah mengunjungi kota Pontianak. Dan untuk kuantifikasi F, untuk setiap X negasi NX, maka ini bisa kita nyatakan dalam bahasa Indonesia, semua siswa di sekolah saya tidak pernah mengunjungi kota Pontianak. Selanjutnya, kaitan antara jurnal yang kami gunakan dan materi yang kami dapatkan itu ada 3 bagian. Bagian pertama, kalkulus predikat tidak sama dengan kalkulus proporsional. Logika predikat merupakan pengembangan logika proporsional dengan masalah pengkuantoran dan menambah istilah-istilah baru, misalnya universe of discourse, term, kuantor, dan sebagainya. Untuk bagian keduanya, kalkulus predikat memiliki 2 jenis kuantor yang mewakili suatu pernyataan. Kuantor yang pertama adalah kuantor universal dan kuantor yang kedua adalah kuantor eksistensial. Untuk bagian ketiga, kami dapatkan negasi untuk kuantor itu ada 2. Yang pertama, negasi untuk setiap X, PX itu ekuivalen dengan terdapat X negasi PX. Dan negasi untuk kuantor yang kedua adalah negasi terdapat X, QX itu ekuivalen dengan untuk semua atau untuk setiap X negasi QX. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.